Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikari Putri Dwi STP, rombel 25, dengan NIM 2215109101. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ketuhanan dalam Hindu atau Brahma Widya. Secara etimologi, kata Brahma Widya terdiri dari kata Brahma yang berarti Tuhan dan kata Widya yang berarti pengetahuan. Brahma Widya berarti pengetahuan tentang ketuhanan agama Hindu. Menurut Puja, bahwa teologi atau Brahma Widya adalah ilmu tentang ketuhanan. Selain itu, istilah lainnya ilmu tentang ketuhanan disebut dengan Kajnanan. Para penekun spiritual Hindu yang memahami Kajnanan adalah mereka yang taat dan bakti kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai kemahakuasaan Tuhan atau Prabhawa. Dalam konsep ketuhanan atau Brahma Widya terdapat 6 konsep. Konsep yang pertama ada Purana, yang kedua ada Kuturan Tatwa, yang ketiga ada Gongwesi, yang keempat ada Buana Kosa, yang kelima ada Kusuma Dewa, dan yang keenam ada Siwagama. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu konsep tersebut. Konsep yang pertama yaitu ketuhanan dalam Siwa Purana, di mana dalam konsep ini dijelaskan bagaimana keagungan Dewa Siwa ketika bersama ketiga dewa lainnya dalam Trimurti, yaitu ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Konsep yang kedua ada ketuhanan dalam Kuturan Tatwa, di mana dalam konsep ini diajarkan tentang ketuhanan dalam Hindu, bahwa Yang Widiwasa dengan berbagai gelarnya yang beraneka, yakini seperti Batara Bayu, Batara Sambu, Batara Brahma, Batara Wisnu, Batara Ludra, Batara Isora, termasuk dalam gelar beliau sebagai Yang Pasupati. Dalam sumber ini, walaupun beliau diajarkan bahwa nama beliau ada banyak, namun umat Hindu pada hakikatnya memuja dan memuliakan beliau sebagai Tuhan Yang Maha Esa, dan namanya boleh banyak dan beraneka, namun pada intinya beliau adalah tunggal. Konsep yang ketiga ada ketuhanan dalam Buana Kosa, di mana dalam konsep ini yaitu sebagai sumber ajaran dan pembangkit spiritual bagi umat Hindu. Konsep yang keempat ada ketuhanan dalam Kusuma Dewa, di mana ajaran teologi Hindu atau Brahma Widya sangat banyak diajarkan dalam naskah Kusuma Dewa, terutama pada bagian-bagian mantra suci yang disuratkan pada bagian awal, inti, dan sampai akhir dari naskah tersebut. Naskah tersebut sangat kaya memuat ajaran teologi Hindu. Hal tersebut dapat dibaca secara berurutan pada mantra-mantra serta dalam jenis-jenis upacara yang diaturkan melalui perantara pemangku. Selain itu, banyak yang menyebutkan nama-nama Tuhan Yang Maha Esa dalam sebutan sesuai ajaran agama Hindu, baik yang diajarkan dalam pustaka suci Weda maupun sumber sastra Hindu lainnya. Konsep yang selanjutnya ketuhanan dalam Siwagama, di mana menceritakan tentang teologi Hindu dengan menyebutkan gelar Ida Sang Yang Widi Wasa sebagai asal dan tujuan dari semua yang ada, karena beliau memiliki kekuatan hukum astral atau yang disebut dengan retam niskala, yang berarti hukum abadi. Selain itu, Tuhan juga disebut sebagai Sang Adi Suksma yang diyakini sebagai pencipta alam semesta beserta dengan isinya, yang diyakini beliau juga sebagai kekuatan utama yang memiliki sabda suci, mulia, maha kuasa. Nah, sebutan Tuhan yang lainnya adalah Sunya, yang tiada lain adalah gelar beliau dalam kondisi abstrak atau niskala. Kata sunya adalah bahasa Sanskerta yang artinya kosong atau nol. Nah, maksudnya bahwa segala yang ada ini dengan berbagai bentuk dan wujudnya, dan awalnya dari yang kosong atau yang disebut dengan sunya, karena sunya itu tiada lain adalah Ida Sang Yang Widi Wasa. Konsep yang terakhir yang keenam yaitu ada ketuhanan dalam Gongwesi,
di mana konsep ini menekankan bahwa ide Sang Yang Widiwasa memiliki beraneka ragam nama atau sebutan dalam paukon sesuai tutur gong besi, misalnya seperti saat Tuku Sinta bergelar sebagai Sang Yang Yamadipati, saat Wuku Landep bergelar sebagai Sang Yang Mahadewa, dan saat Wuku Ukir bergelar Sang Yang Mahayukti, dan masih banyak lain. Sekian pembahasan materi dari saya tutup dengan permasalahan. Om Santi Santi Santi.